Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kurnia Pratama dengan NPM 23351028. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas hasil tugas UAS saya dari mata kuliah pemrograman web. Nah, di sini saya membuat sebuah website berupa website admin sistem akademik universitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di website ini. Nah, untuk pertama-tama yang ada di tampilan dashboard, di sini terdapat fitur search. Nah, apabila ini berfungsi untuk apabila si admin ingin mencari apa saja yang ada di website ini, apa-apa saja. Mungkin langsung ke tampilan yang dicari. Cuman karena ini belum terhubung ke database, ini belum berfungsi. Misalnya daftar mahasiswa. Apabila kita search, nah dia hanya merefresh tampilan dashboard. Tidak diarahkan ke halaman daftar mahasiswa ya, karena ini belum terhubung ke database. Lalu di bagian navbar terdapat ikon notifikasi surat masuk lalu logout. Nah, ini apabila di sini terdapat satu fitur juga, apabila kita arahkan kursor kita ke ikon surat masuk, maka akan muncul notifikasi pemberitahuan dari ikon tersebut. Misalnya ini contoh surat masuk, apabila kita arahkan ke notifikasi, maka akan muncul notifikasi. Apabila logout, akan muncul notifikasi logout. Nah, itu untuk yang ada di navbar. Nah, untuk selanjutnya ada tampilan jumlah mahasiswa, jumlah dosen, dan jumlah pegawai. Lalu ada statistik dari universitasnya atau ringkasan dari jumlah mahasiswa, jumlah dosen, jumlah pegawai. Lalu ada grafiknya. Nah, di grafik ini apabila kita arahkan juga kursor kita, maka akan muncul mana yang dosen, mana yang pegawai, mana yang mahasiswa, dan warnanya ini juga disesuaikan dengan yang ada di halaman konten atas. Nah, untuk di halaman dashboard mungkin itu saja. Selanjutnya ke halaman daftar mahasiswa. Nah, di daftar mahasiswa ini menampilkan data-data dari mahasiswa. Misalnya ya nama, name, tempat tanggal lahir, alamat, jurusan. Nah, di konten ini terdapat tambah data. Nah, ini apabila si admin ingin menambah data mahasiswa. Nah, di sini juga terdapat satu fitur. Apabila kita tekan tombol icon tambah data, nah, maka akan muncul seperti ini, seperti from. Di sini kita diarahkan untuk memasukkan nama mahasiswa, name, tempat tanggal lahir, alamat, lalu program studi. Nah, ini berfungsi untuk menambahkan data mahasiswa langsung. Ya, ini belum bisa disimpan karena belum terhubung ke database. Lalu di ujung ini ada ikon detail di bagian konten sebelah kanan. Nah, sama juga mungkin seperti navbar tadi, bila kita arahkan kursor kita maka akan muncul notifikasi edit. Lalu ada delete. Nah, itu untuk yang ada di daftar mahasiswa mungkin itu saja fiturnya. Lalu ada daftar dosen. Nah, daftar dosen ini sama aja. Ya, sama seperti daftar mahasiswa. Apabila kita tekan tombol tambah data, maka akan muncul from. Lalu ada program studinya, ya seperti itu. Lalu untuk bagian kontennya juga sama. Daftar pegawai juga sama. Mungkin ini nggak usah dijelaskan juga. Lalu ada jadwal kuliah. Lalu
nilai mahasiswa, sama juga seperti daftar mahasiswa tadi. Nah, langsung lanjut ke pengaturan. Nah, di pengaturan ini ya terdapat pengaturan ini bukan seperti pengaturan dari website ini, tapi yang dimaksudkan sini nih untuk pengaturan akun. Misalnya seorang mahasiswa kehilangan akun akademiknya atau lupa password atau kehilangan email, maka admin dapat mengurusnya langsung dari situs akademik ini, situs admin akademik. Nah, sini juga ya disuruh masukkan nama username, email, password, lalu ya konfirmasi password. Hanya seperti itu saja. Lanjut ke ekspor data. Nah, di ekspor data ini ya apabila si admin ingin mengekspor data dari data mahasiswa mungkin atau daftar dosen. Nah, di sini di halaman konten terdapat satu fitur juga ini yang lain, yaitu drop down. Nah, di sini ada pilih data yang akan diekspor. Nah, apabila kita itu tekan, maka akan muncul seperti ini. Kita misalnya si admin ingin memilih data dosen. Nah, di sini akan ditampilkan preview data dari daftar dosen. Apabila ingin daftar pegawai, nah, maka akan ditampilkan preview datanya sebelum diekspor oleh si admin datanya. Nah, lalu di sini si admin dapat mengekspornya dalam dua format, PDF dan Excel. Nah, mungkin itu saja untuk di bagian ekspor data. Lalu ada hak akses. Hak akses ini berfungsi, mungkin fungsinya untuk ini, yang dimaksudkan untuk apabila ada mahasiswa yang sudah tidak aktif di sebuah universitas, maka si admin ini dapat memproses akunnya menjadi aktif atau nonaktif. Misalnya kita tekan tombol edit ini, nah maka akan muncul ya from juga. Di sini kita dapat mengatur misalnya saya Ahmad Rizky, ya mahasiswa. Nah, apabila kita ingin menonaktifkan akunnya di sini, simpan karena ini belum terhubung juga ke database, jadi belum bisa disimpan. Nah, mungkin seperti itu. Ya, ini seperti inilah tampilannya mungkin. Nah, mungkin itu saja yang ada di website ini, fitur-fiturnya. Ya, jika dijelaskan mungkin terdapat 5 fitur mungkin dari awal. Ini yang pertama fitur search, lalu ada notif atau notifikasi icon, lalu ada from model, lalu ada drop down. Ya, hanya 5 fitur. Nah, selanjutnya karena sudah saya jelaskan halaman website ini, saya akan menjelaskan uh, bagian codingan di belakang website ini. Nah, di sini saya menggunakan beberapa bahasa. Yang pertama HTML, lalu ada CSS, ada JS. Masuk saja kita ke nah, jadi ini codingan yang ada di belakang situs yang telah saya website yang telah saya buat. Ya ini di sini saya menggunakan framework Bootstrap. Di sini saya menggunakan Bootstrap 5.3.3. Ini untuk bagian navbarnya. Lalu ada search, ini untuk search from button, untuk icon search.
Nah, ini untuk tampilan sidebar yang ada di halaman dashboard. Ada dashboard, ada daftar mahasiswa. Nah, lalu di sini untuk tampilan dashboardnya, nah, seperti yang ditampilkan tadi ada jumlah mahasiswa, jumlah dosen. Nah, di sini saya menggunakan cardbody ya untuk jumlah dosen, jumlah pegawai dan ya, jumlah mahasiswa. Lalu di sini ada untuk statistik grafik tadi. Nah, ini untuk kontennya statistik grafik tadi. Lalu di bawahnya saya tambahkan CS. Nah, di mana nih CS ini tadi yang menampilkan interaktif dari si statistiknya tadi atau grafiknya tadi. Lanjut ke halaman dosen, codingan dosen. Sama juga saya melakukan bootstrap juga. Ya, semua saya menggunakan bootstrap. Nah, di sini sama juga mungkin karena nggak banyak yang saya rubah, mungkin ini cuman copy paste sebagian dari halaman dashboard. Lalu mungkin di bagian kontennya saja yang saya rubah. Untuk navbar sama, untuk tampilan sidebar sama juga. Nah, mungkin di tampilan kontennya saja yang saya rubah. Nah, karena data-data tadi itu belum terhubung ke database, juga saya menambahkannya secara manual. Nah, ini untuk from tadi, model tambah data tadi. Ya, tadi muncul prodi, play program, studi ekonomi misalnya. Nah, karena untuk untuk konten tabel tadi atau tabel data. Nah, karena data tadi belum terhubung database, jadi saya mengisinya secara manual. Lalu untuk fitur tooltip tadi terdapat di sini detail, lalu ada di sini saya menggunakan icon dari font Awesome, data toggle tooltip, title, edit, dan delete. Ini untuk bagian ekspor data. Sama juga masih menggunakan Bootstrap. Bagian sidebar sama seperti dashboard yang ada di dalam dashboard. Lalu ini untuk tampilan ekspor datanya, bagian konten paling atas. Lalu ini untuk formnya, apabila kita tekan tadi muncul, pilih data yang akan diekspor, maka akan muncul option data mahasiswa, data dosen, data pegawai. Lalu di sini ada preview data yang memunculkan preview data yang kita pilih misalnya tadi. Nah, untuk di preview data ini saya menggunakan JS juga, tambahan JS sebagai datanya untuk preview data.
Lalu ada hak akses. Hak akses ini sama aja. Untuk di bagian ya navbar, sidebar sama saja seperti yang lainnya. Untuk di hak akses tadi ya terdapat fitur from juga ya. Nah, ini dia from-nya. Mulai dari sini. Untuk jadwal kuliah sama juga sih. Mahasiswa, nilai, lalu pegawai, pengaturan. Pengaturan sama saja. Tidak ada fitur yang berbeda. Nah, lalu ada CSS. Nah, CSS ini tadi saya gunakan untuk background color dari link hover, lalu display 4 ini untuk tulisan di dalam card body icon ini, agar fontnya menjadi bold. Nah, lalu ada JS juga di sini untuk ya ini untuk data toggle atau tooltip tadi. Ini juga terhubung ke Bootstrap juga. Nah, mungkin itu saja fitur yang ada di website yang telah saya buat. Tidak banyak, mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.